Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu di dalam renungan 79 pada saat ini. Dan akan saya bawakan renungan pada saat ini dengan judul Kemahatauan Allah di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-6 dan yang ke-17. Sekali lagi Mazmur pasal 139 ayat yang ke-6 dan yang ke-17. Saya bacakan. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Ayat yang ke-17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Nah, dalam Mazmur ini yang menceritakan bagaimana dahsyatnya Allah, sebab Ia Maha tahu, Maha mengetahui, artinya tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, Allah tahu. Seluruh kehidupan kita diketahui oleh Allah. Allah karena Allah yang menciptakan kita, Allah Maha tahu. Allah yang mengetahui seluruh kehidupan kita. Nah, bagaimana Allah bisa mengetahui semua yang terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa sih Allah bisa mengetahui apa yang sedang kita lakukan dalam kehidupan kita? Kenapa Allah bisa mengetahui semuanya tentang kita? Yang pertama yang akan kita sama-sama pelajari adalah Allah yang menciptakan. Allah mengetahui semuanya karena Allah adalah Sang Pencipta yang menciptakan diri kita, bahkan dunia ini. Ya, Allah adalah pencipta yang menciptakan seluruh isi dunia ini, bahkan diri kita. Kalau kita membaca di dalam Kejadian, kita pasti sudah tahu bersama Allah adalah pencipta langit dan bumi. Bahkan kita mulai dari tulang-tulang kita, Tuhan tahu. Di dalam badan kita ini Tuhan yang menciptakan seluruhnya. Jadi Tuhan mengetahui sampai kedalaman hati kita pun. Tuhan mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingin perkatakan, ingin kerjakan, ingin lakukan. Tuhan tahu. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Kalau kita bisa melihat di ayat yang ke-13 sampai ke-16 Mazmur 139, ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 saya bacakan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Nah, dari ayat ini, ayat 13 sampai 16 kita bisa melihat. Yang 13 dikatakan, Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Allah yang membentuk kita, yang menenun kita, menjadikan kita ketika kita masih dalam rahim ibu kita. Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita nanti. Allah sudah tahu lebih dahulu. Di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11 dikatakan, ajaib apa yang kau perbuat, yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, Mazmur mengatakan, ajaib apa yang Tuhan perbuat. Kejadian kita sangat ajaib, dahsyat yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kalau di ayat yang ke-14 lagi di awal kita lihat, aku bersyukur kepadamu. Nah, Mazmur mengatakan bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita juga bersyukur kepada Tuhan, menyadari bahwa kejadian kita boleh ada sampai saat ini. Kehidupan kita yang ada saat ini, visi kita yang ada saat ini, itu semua karena pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bersyukur buat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya apa yang Tuhan jadikan itu semuanya adalah baik bagi kita. Kita mau menyadari kejadian kita sungguh benar-benar dahsyat di dalam kehidupan kita. Nah, di ayat yang ke-16 dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya.
Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Di dalam Alkitab firman Tuhan semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk. Artinya akan dibentuk berarti yang ingin dibentuk akan dibentuk oleh Tuhan. Belum terjadi tapi baru mau dibentuk. Akan dibentuk oleh Tuhan. Yang akan dibentuk oleh Tuhan sebelum ada satu pun daripadanya. Tuhan mengetahui semua seluruh isi dunia ini. Sebelum Ia membentuk, Ia sudah mengetahui bagaimana kejadian bumi ini ketika telah diciptakan oleh Tuhan. Dan di Alkitab, di firman Tuhan mengatakan, Tuhan mengetahui sebelum hari-hari yang akan dibentuk. Semuanya Tuhan sudah mengetahui. Makanya dari itu Tuhan juga bisa mengetahui seluruh kehidupan kita. Karena sekali lagi dikatakan Tuhan adalah pencipta kita, pencipta dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan bisa mengetahui apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya adalah Roh Allah. Karena Roh Allah, kita tidak dapat lari dari Roh Allah. Karena dengan Roh-Nya Allah ada dimanapun kita pergi. Sehingga dari itu Allah dapat mengetahui semua kehidupan kita, semua tentang kita. Allah bisa mengetahui dengan Roh-Nya. Kalau kita baca di ayat yang ke-7 sampai yang ke-12, Mazmur 139 ayat ke-7 sampai yang ke-12. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Kita melihat tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dengan Roh-Nya Ia menjaga kita, menaungi kita. Manapun kita pergi dan berada, di situ Tuhan ada. Dan dikatakan, jika kita mendaki ke gunung, jikalau kita mendaki ke gunung, Tuhan pun ada di sana. Jika kita menaruh tempat tidur di dunia orang mati, Tuhan pun ada di sana. Jika kita terbang dengan sayap fajar, Tuhan pun ada di sana. Juga tangan Tuhan menuntun kita, dengan tangan kanan Tuhan memegang kehidupan kita. Yang 11, biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Dikatakan, biar kegelapan melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Tapi di ayat yang ke-12 dikatakan, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Sekalipun kegelapan melingkupi kita, bagi Tuhan tidak ada yang gelap di mata Tuhan. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Di hadapan Tuhan kegelapan sama seperti terang. Tidak ada yang dapat membatasi pandangan Tuhan. Biarpun kita pergi kemanapun, bersembunyi dimanapun, Tuhan tetap bisa melihat kita. Kita bersembunyi di bawah tanah sekalipun, Tuhan mengetahui kita. Karena apa? Karena Tuhan tanpa batas. Pandangan Tuhan tidak terbatas. Dengan Roh-Nya Ia menyelidiki setiap kehidupan kita. Ia menyelidiki setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya Tuhan telah lebih dahulu tahu. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengingat bahwa Allah itu sangat besar di dalam kehidupan kita. Nah, bahkan pribadi kita Allah mengetahui di ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Nah, kita bisa melihat di sini betapa besar dan ajaib Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi.
bagi Tuhan. Tuhan telah lebih dahulu mengetahui apa yang kita lakukan. Tuhan telah lebih dahulu mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang ingin kita perkatakan, yang ingin keluar dari mulut kita. Tuhan telah lebih dahulu tahu. Oleh sebab itu kita bisa melihat betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kita. Oleh karena itu kita mengerti sekarang bahwa Allah sangat dahsyat pengetahuannya, sangat besar, tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Sebab dari Allah lah sumber pengetahuan yang kita miliki, sumber kepintaran yang kita miliki, pikiran kita, itu semuanya dari Allah. Kehidupan kita, semua yang kita miliki itu semuanya dari Allah. Dan mari kita terus percaya hanya kepada Allah sumber pengetahuan kita. Kita terus mau berpegang teguh kepada Tuhan, menyembah Tuhan, percaya terus kepada Tuhan, karena Allah adalah pencipta kita yang mengetahui seluruh kehidupan kita, mengetahui seluruh isi hidup kita. Terima kasih. Inilah renungan pada saat ini, biar dapat memberkati kita, menjadi pelajaran bagi kita bersama bahwa kita tahu Allah adalah pencipta langit dan bumi, bahkan diri kita. Allah mengetahui seluruh kehidupan kita. Allah mengetahui dimanapun kita pergi dan berada. Oleh sebab itu marilah kita mengerjakan apa yang baik di mata Tuhan, apa yang baik di pandangan Tuhan, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang. Dan Tuhan juga terus melihat kita menjadi umat-umat Tuhan yang terus benar-benar dalam kebenaran firman Tuhan, benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi kita tahu Tuhan adalah Maha Tahu, Tuhan mengetahui seluruh kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk renungan pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengerti Tuhan, Engkau Allah adalah Allah yang Maha Tahu Tuhan. Engkau mengetahui seluruh kehidupan kami, isi kehidupan kami. Engkau yang menciptakan kami, bahkan seluruh dunia ini Engkau yang menciptakan Tuhan. Kami mau terus Tuhan percaya kepadamu Tuhan. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang sangat mengetahui kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau mengetahui Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuatkan terus iman percaya kami kepadamu Tuhan, supaya kami terus benar-benar ada dalam penyertaan-Mu, ada dalam perlindungan-Mu, dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada, di situ Engkau ada menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Allah dari mulanya telah memilih kita untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kita dan dalam kebenaran yang kita percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau telah memilih kami dari sejak semula Tuhan. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.